Sesaat lagi kita akan mendengarkan pesan kesehatan Dr. Elizabeth Subrata tentang COVID-19, 21 Day Daniel Fast. Mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita bertemu kembali kali ini dengan topik COVID-19 dan Daniel Fast. Banyak sekali hal yang kita akan bahas pada saat ini sebenarnya karena begitu hebatnya apa yang diajarkan oleh Alkitab dibuktikan secara medical science itu ya dan amin. Oleh karena itu saya hari ini cuma bicara 15 menit, tapi setelah itu saya akan bicara ada 2 episode lagi. Silahkan nanti Anda subscribe untuk diinformasikan di mana kita bisa temukan ini, karena ini penting sekali. Nah, hari ini saya cuma bicara kerangkanya aja atau outline-nya aja. Selebihnya secara detail, secara ilmiah kita bahas untuk membuktikan dahsyatnya firman Tuhan itu. Betul itu membawa kesehatan dan kesembuhan buat kita sekalian. Nah, hari ini kita mau kenapa bicara Daniel Fast? Itu terbukti itu dituliskan di dalam Alkitab di Daniel 1 ayat 12. Saudara bisa baca sendiri betapa Daniel mengambil puasa. Di situ dikatakan bahwa dia hanya meminta makan vegetables atau bahasa Inggrisnya, bahasa lainnya, terjemahan lainnya, bahasa aslinya itu pulse ya, P-U-L-S-E untuk dimakan dan air untuk diminum. Jadi dia menolak makanan raja, sedap-sedapan gitu ya, dan dia hanya minta air putih dan bahasa Indonesia saudara sayur, tapi saudara sebenarnya itu pulse, berarti menyangkut biji-bijian, ada kacang hijau, kacang merah, begitu ya, ada lentil, begitu kalau di Alkitab kacang merah besar, kacang merah kecil, beans kita kenal begitu ya, buncis, kacang panjang dan seterusnya. Nah, Daniel 10 ayat 2-3 juga mengatakan demikian ya. Kalau yang Daniel 10 ayat 2-3 itu bukan 10 hari tapi 21 hari. Nah, kita akan ambil 21 hari di gereja sampai kita nanti tutup di hari Paskah. Gitu ya. Jadi mari kita mulai sejak besok. Hari Senin kita 21 hari puasa Daniel, lalu kita akan buka di hari Paskah. Nah, apa saja yang terjadi, saudara? Semua sudah tahu ya, ada ayat yang berkata bahwa setelah 10 hari, kalau 10 hari ya, Daniel 10 kali lebih cerdas. Daniel 1 ayat 20 berkata, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Hari-hari ini kita perlu cerdas bukan saja secara fisik, tapi juga kita cerdas rohani. Ya, kita dapat dengar suara Tuhan bagaimana apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi musuh yang sedang menyerang ini. Itu sebabnya ada baiknya kita beramai-ramai korporat kita ambil puasa Daniel ini. Ternyata ada benefit atau efek samping yang menguntungkan yang untuk tubuh kita. Selain spiritual, tapi juga secara fisik dan secara emosi. Kalau kita mengambil puasa Daniel ini, kita akan lihat ini, abstinence of food can cure many diseases. Bahwa kita absen dari beberapa jenis makanan, itu bisa menyembuhkan penyakit. Bapak ilmu kedokteran, Father of Medicine, Hippocrates berkata demikian. Dan kita akan lihat nanti sepanjang menit ini betapa dunia kedokteran membuktikan apa yang Alkitab itu ajarkan. Kita akan lihat, mungkin saudara pernah dengar ketika seseorang kebakaran tubuhnya ada peraturan ya, ada perintah stop, drop, and roll. Jadi artinya stop, diam ya, jangan kalau udah kebakaran lari terus, ya tambah kebakar. Lalu drop, jatuhkan diri gitu ya, dan berguling gitu. Nah, sama di dalam prinsip kesehatan tubuh kita. Ketika tubuh kita kebakaran, coba kita stop, jangan makan terus. Itu sebabnya kita tahu kan kalau orang sakit, pasien sakit, nggak pengen makan. Betul ya, pengennya tidur. Bicara stop, istirahat. Bicara juga nggak pengen makan, bicara drop.
jatuhkan garpumu, kira-kira gitu ya. Jangan makan terus ya, dan bicara raw itu bicara exercise sebenarnya. Nah, kita akan bicara yang di drop dulu, kita nggak bicara tidur, atau kita pernah bicara dulu tentang hebatnya tidur. Tidur itu menyembuhkan. Kita bicara sekarang jatuhkan garpu kita, sendok garpu kita, bicara drop ya. Nah, saudara, Benjamin Franklin berkata juga sama, to lengthen your life, to lengthen thy life, kata Benjamin Franklin, lessen thy meal. Jadi mau panjangin hidup kita, umur kita lebih panjang, nggak cepat meninggal sebelum waktunya, lessen thy meal. Makin kurang makan, makin panjang umur. Makin kebanyakan makan, sehingga perut kita menjadi lebar. Saudara, makin pendek umur kita, karena ada juga di dunia kedokteran kita belajar, your waistline is your lifeline. Lingkar pinggangmu adalah garis hidupmu. Jadi hari ini waktunya tepat sekali untuk kita sehat, saudara, karena kita belajar kemarin betapa kalau kita banyak makan kita menjadi diabetes, terutama sugar. Dan kita tahu ketika kita diabetes, mortalitas, angka kematian oleh karena si corona ini menjadi meningkat dahsyat. Gitu ya. Lalu sama dengan saudara-saudaranya yang lain, 3-in-1 saya sebut kemarin, penyakit jantung, darah tinggi, dan seterusnya. Dan termasuk yang mendasarinya adalah kegemukan. Saudara, di teknologi juga kita belajar ketika komputer kita ada masalah, saudara, juga kita lakukan reboot gitu ya, REBOOT. Artinya diberhentiin dulu sebentar, handphone kita juga demikian, di turn off gitu. Nanti setelah dinyalain lagi, di turn on lagi, dia bisa bekerja lagi. Ya, signalnya kembali bekerja di sirkuit yang benar begitu. Jadi hari ini betul sebenarnya fasting itu menyembuhkan. Puasa itu menyembuhkan. Kalau sekarang Daniel fasting, saudara mau makan kapan aja boleh, tapi nggak sembarang. Hanya buah, sayur, air putih, dan tadi biji-bijian, pulse, gitu ya. Jadi nanti kita bahas prakteknya secara detailnya bagaimana. Jadi yang delicacies, yang nikmat, yang sedap-sedapan kata Alkitab itu enggak. Begitu, nanti kita juga jadi gagal. Gitu. Dan selain memang itu yang membahayakan kita, ya, lemak yang tinggi, yang sedap itu pasti lemak tinggi, pasti garam tinggi, pasti manis. Gitu. Nah, kita banyak yang sudah sebenarnya sudah menjadi addiction, sudah menjadi ketagihan. Ya, kalau saudara udah makan nggak bisa asin, nggak bisa banyak, nggak bisa manis, nggak bisa, mau lagi, namanya kita sudah addiction. Kita sudah terikat, begitu ya, sama aja seperti terikat obat. Puasa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita semua tahu, saya nggak mau bahas ini terlalu detail, saya di bidang saya ya, nanti saya bahas agak detail. Kita tahu puasa membuat kita lebih sensitif terhadap suara Tuhan, pasti. Jadi kalau kita ada pergumulan, kita puasalah. Pasti kita dengar suara Tuhan yang nggak keras itu, tapi terasa sekali oleh kita. Puasa juga membuat kita break dari bad habits kita, atau tadi yang saya sudah sebut-sebut addiction. Ya, jadi orang yang edik nih, saudara, bukan saja kepada morfin, rokok dan kopi dan rokok, obat dan sebagainya, obat, drugs, tapi juga kepada makanan, itu spiritual sebenarnya. Puasa juga membuat saudara kita mengekspresikan kelemahan kita kepada Tuhan, dan kita bisa menyatakan bahwa kita perlu Tuhan. Makanya kita berpuasa. Itu secara spiritual. Sekarang secara emosi, puasa itu melepaskan kita dari anxiety, kegelisahan, dan ya selalu takut, selalu nggak, rasanya ada aja gitu yang membuat kita khawatir. Ya, nggak tanpa penyebab yang jelas, anxiety. Fasting juga, puasa can increase peace and shalom. Ya, damai sejahtera. Kenapa? Saudara lihat ini, bahwa ada brain gut connection sebenarnya. Ada koneksi antara otak dan usus kita. Nah, ternyata usus kita itu memproduksi 90% hormon damai sejahtera atau hormon happy. Atau disebut juga don't worry hormone. Lucu ya, namanya serotonin.
90% saudara itu ada di usus. Itu sebabnya di puasa Daniel ini kita banyak makan makanan yang baik, buah, sayur dan seterusnya, biji-bijian tadi dan air putih banyak, sebenarnya untuk repair usus. Supaya usus kembali menghasilkan serotonin, yang disebut happy hormone atau don't worry hormone ini, atau peaceful hormone. Jadi waktu kita puasa ini kita mendapatkan kedamaian luar biasa, secara ilmiah itu dibuktikan ya. Lalu juga 50% dopamin itu juga yang adalah reward center itu dihasilkan oleh usus. Ya, yang membuat kita merasa dihargai, merasa senang. Begitu ya. Nanti di perjalanan dengan waktu kita akan bicara tentang reward center ini. Ya, itu oleh dopamin. Nah, juga usus kita menghasilkan begitu banyak neurotransmitter. Lebih dari 50 neurotransmitter. Ini bicara tentang kepandaian. Jadi nggak heran waktu kita memasukkan yang benar, menolak yang jahat, menolak yang tidak baik, seperti Daniel hanya memilih yang baik, hasilnya Daniel 10 kali lebih cerdas. Menarik sekali juga, selain cerdas fisik, cerdas rohani. Nah, sekarang secara fisik yang terjadi adalah waktu kita puasa melepaskan kita dari ketagihan, terutama kepada gula. Nanti kita akan lihat sebentar bagannya. Puasa membuat mendukung tubuh untuk melakukan detoksifikasi. Kita sudah banyak sekali toksin dalam hidup kita, ada waktunya untuk dibuang. Fasting lose weight, jangan bilang ngapain kurus-kurus, saya udah menikah, saya udah tua. Tapi ingat kemarin obesitas itu membuat seseorang yang kena COVID menjadi 500% akan mengalami kematian. Ya, jadi seneng banget sama lemak si corona itu. Puasa meningkatkan energi, membuat kita segar. Yang pasti puasa membuat kulit saudara lebih bagus, lebih bright, tanpa kosmetik yang terlalu banyak karena toksin dibuang. Lalu puasa menyebabkan usus kita lebih sehat pasti, dan membuat buang air besar kita lebih lancar. Dan ingat, itu perlu sekali supaya toksin tidak ada di dalam tubuh kita ya. Lalu puasa juga secara fisik mendukung untuk supaya mengurangi reaksi inflamasi yang adalah akar dari segala penyakit. Inflamasi, flame, kebakaran tubuh ini. Dan juga puasa menyeimbangkan hormon. Ya, saudara yang sekarang banyak sekali gangguan karena hormon, termasuk breast cancer, lalu sekarang PCOS juga ramai ya, kiste-kiste, dan itu semua banyak sekali karena kesamaan hormon, thyroid problem dan seterusnya. Nah, sepintas sebelum kita akhiri, saudara lihat gambar ini. This is your brain on sugar. Saudara lihat, kalau normal, saudara beda sekali dengan ini brain scan ya, waktu di scan, PET scan otak kita, kalau normal gitu tuh, saudara lihat ada warna merahnya. Makin merah terang, makin saudara dia normal ya, yang normal tuh seperti itu. Berarti dia puas. Jadi kita nggak cari-cari makanan ini dan itu sampai kita rakus dan seterusnya. Tapi pada pasien yang saudara ketagihan kokain atau morfin dan seterusnya, narkotik, saudara lihat udah beda gambarannya dari normal. Merahnya sudah tidak ada, sudah dull, ya sudah butek seperti itu. Lalu yang makan sugar, yang addiction dengan sugar atau makan gula terlalu banyak dan sering, saudara lihat sama aja, seperti gambarannya seperti pasien yang ngedrugs, pasien yang kecanduan obat. Berarti ini ikatan. Tuhan tidak suka kita terikat. Ayatnya jelas, Paulus berkata segala sesuatu halal, tapi bukan segala sesuatu berguna. Berapa banyak kita diperbudak sehingga kita gemuk, sehingga kita darah tinggi, sehingga kita kencing manis, sehingga akhirnya kita cuci darah, sehingga akhirnya coronavirus ini senang sekali ada pada kita. Tadi kita sebut-sebut dopamin, itu adalah reward, satu saat yang bisa memberikan kita rasa kita senang sekali atau bahagia begitu, pleasure, menyenangkan. Ya, saudara habis makan es krim seneng banget memang. Gak masalah sih makan es krim satu kali, tapi masalahnya kalau kita terus-menerus kita nggak ngerti, lama-lama saudara gambaran otak kita sudah tidak lagi merah menyala seperti itu. Sudah seperti kita kecanduan obat. Lihat gambar ini.
Kalau normal, dopaminnya tinggi. Ya, kalau sudah addiction sama narkotik, sudah jelek sekali, udah tidak ada merahnya, sama. Kalau sugar addict demikian. Jadi sama nih, satu kecanduan obat, satu kecanduan gula. Di sini ada di frontal area ini, di situ ada center, namanya reward center, ya, yang adalah dopamine pathway, jalurnya dopamin. Jadi lihat ini juga, sugar is as addictive as cocaine. Jadi sama, sugar membuat ketagihan sama seperti kokain, narkotik. Jadi kita diperbudak hanya karena gula terlalu tinggi. Ya, lalu juga sugar intake eventually blunts dopamine release just like cocaine. Jadi dopamin ini adalah zat yang membuat tadi kita merasa happy, merasa senang, itu saudara menjadi tidak bisa dihasilkan banyak. Jadi memerlukan saudara gula yang lebih tinggi, morfin yang lebih tinggi, narkotik yang lebih tinggi supaya dia merah kembali jadi normal. Akhirnya orang itu kecanduan gula atau kecanduan obat karena memerlukan usaha lebih tinggi. Kita akan bahas ini secara detail nanti ya, berjalan di waktu yang berikutnya. Lihat ini ya, kembali ini normal. Jadi itu gambarannya makin merah, makin bright color, makin baik, makin normal. Berarti makin happy dia, makin puas, begitu ya. Nah, jadi kalau nggak ada merah, nggak sampai merah, dia akan perlu obat lebih banyak lagi, dia perlu gula lebih banyak lagi. Nah, kita di puasa Daniel ini justru mengembalikan ini untuk jadi merah. Karena ternyata nanti kita akan lihat di sesi berikutnya bahwa makan sayur yang banyak seperti Daniel, saudara, benar-benar justru membuat saudara menjadi gambaran PET scan-nya seperti ini lagi, karena menimbulkan rasa puas. Oke, kita akan ketemu nanti dengan berbagai resep yang saya akan tayangkan jadi masih ada 2 sesi lagi ya, masih ada 2 episode lagi. Sampai akhirnya medical science di bagian nutrition ini meneliti saudara betapa puasa Daniel itu ternyata scientific. Lihat ini judulnya, Effect of 21 hari Daniel Fast, 21 day Daniel Fast on metabolic and cardiovascular disease risk factors in men and women. Saudara tahu hasilnya luar biasa bagus. Saudara tahu bahwa penyakit yang paling sekarang disenangi oleh si corona adalah penyakit metabolik. Penyakit metabolik tahu ya, kencing manis, darah tinggi, jantung, lemak yang tinggi, obes, ya, dan akibatnya ke kardiovaskuler. Ternyata itu menimbulkan luar biasa efek atau benefit yang luar biasa. Ini banyak penelitian-penelitian lain yang saudara kalau googling cari deh 21 hari Daniel Fast. Banyak sekali yang membicarakan itu secara ilmiah. Hebat sekali. Jadi kita anak Tuhan, kita mau lakukan ini ya. Ini juga 21 hari Daniel Fast improve selected biomarkers of antioxidant. Antioksidan nih yang bisa saudara menolong kita saat ini untuk immune system. Status and oxidative stress in men and women. Jadi juga untuk mengurangi reaksi oksidasi dan inflamasi. Ini 2 akar penyebab yang membuat kita kolaps ya. Kena penyakit apa aja, mau kanker, mau jantung, mau darah tinggi, dan sekarang corona. Nah, ini nutrition facts. Kalau saudara tahu suka beli produk, ada nutrition fact-nya di belakang. Nah, organisasi ini juga membuktikan apa yang Alkitab ajarkan benar. Gambar ini menarik sekali. Daniel menolak apa yang diberikan oleh raja, Daniel dan ketiga temannya, dan hasilnya dia luar biasa. Look healthier, lebih sehat, better nourished, tampak lebih bergizi, dan 10 kali lebih cerdas. Sekali lagi Hippocrates berkata, abstinence of food, absen atau tidak mengurangi makanan kita atau meniadakan makanan-makanan kita, saudara, yang berbahaya tentunya, can cure, dapat mengobati many diseases. Ayo kita semangat berpuasa. Terima kasih, sampai kita ketemu di episode yang berikutnya. Tuhan memberkati.